Selamat datang di channel kami. Dalam video ini, kita akan mempelajari cara menganalisis saham ESA menggunakan metode analisis fundamental. Pengetahuan ini sangat penting bagi Anda yang baru memulai perjalanan investasi saham atau ingin meningkatkan kemampuan analisis Anda. Mari kita mulai. Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana cara para investor profesional menganalisis saham? Hari ini, kita akan membongkar rahasia di balik analisis fundamental saham ESA, dan Anda akan menemukan cara praktis untuk menilai potensi investasi ini. Sebelum kita lanjut, penting untuk diingat bahwa video ini hanya bertujuan untuk hiburan dan edukasi tentang analisis fundamental saham. Ini bukan rekomendasi investasi. Sebelum membeli saham, pastikan Anda melakukan riset yang mendalam. Data yang disajikan mungkin tidak selalu akurat atau terkini. Selalu lakukan due diligence Anda sendiri. Mari kita mulai dengan melihat pendapatan dan laba ESA. Pada kuartal 4 2024, ESA mencatatkan pendapatan sebesar Rp4,8 triliun dan laba bersih Rp977 miliar. Ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pendapatan yang konsisten dan laba yang meningkat adalah indikator positif bagi kesehatan finansial perusahaan. Sekarang, mari kita lihat profitabilitas ESA. Gross Profit Margin atau GPM mereka adalah 35,8%, Operating Profit Margin atau OPM 27,2%, dan Net Profit Margin atau NPM 20,1%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa ESA mampu menghasilkan keuntungan yang baik dari pendapatannya. Tren positif dalam margin ini juga mengindikasikan efisiensi operasional yang meningkat. Beralih ke posisi keuangan, ESA memiliki aset sebesar Rp11,2 triliun dan ekuitas Rp8,9 triliun pada kuartal 4 2024. Peningkatan aset dan ekuitas ini menunjukkan pertumbuhan perusahaan yang stabil. Rasio hutang terhadap ekuitas atau DER sebesar 0,22 menunjukkan bahwa ESA memiliki tingkat hutang yang relatif rendah, yang merupakan indikator positif untuk kesehatan keuangan jangka panjang. Kesehatan perusahaan ESA terlihat cukup baik. Dengan Debt to Equity Ratio atau DER sebesar 0,22, perusahaan memiliki tingkat hutang yang rendah dibandingkan ekuitasnya. Equity Multiplier atau M sebesar 1,25 menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan ekuitas daripada hutang untuk membiayai asetnya. Ini adalah indikator positif yang menunjukkan risiko finansial yang lebih rendah. Kinerja manajemen ESA dapat dilihat dari Return on Equity atau ROE sebesar 14,8% dan Return on Assets atau ROA sebesar 11,8%. Angka-angka ini cukup tinggi dan menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini mengindikasikan bahwa manajemen ESA efektif dalam menggunakan aset dan ekuitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Sebelum kita lanjut ke valuasi, jangan lupa untuk mengunduh chat sheet investasi saham kami dengan mengklik link di deskripsi video. Dalam analisis valuasi menggunakan PE Band, kita melihat bahwa rata-rata PE Band ESA adalah 11,47. Harga wajar berdasarkan PE Band adalah Rp601, sementara harga saat ini adalah Rp730. Ini menunjukkan margin of safety negatif sebesar 17,5%, yang berarti saham mungkin sedikit overvalued berdasarkan metrik ini. Sementara itu, analisis PB Band menunjukkan rata-rata PB Band sebesar 2,16. Harga wajar berdasarkan PB Band adalah Rp1.045, dengan harga saat ini Rp730. Ini memberikan margin of safety positif sebesar 43,2%, mengindikasikan bahwa saham mungkin undervalued berdasarkan nilai bukunya. Nah, itulah analisis fundamental saham ESA. Bagaimana menurut Anda? Apakah ESA menarik untuk investasi? Jangan lupa untuk meninggalkan komentar tentang saham apa yang ingin Anda lihat analisanya di video selanjutnya. Jika Anda menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video edukatif lainnya. Terakhir, jika Anda ingin mulai berinvestasi, unduh aplikasi investor melalui link di deskripsi video. Sampai jumpa di video berikutnya.